Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi proyeksi peta. Sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Delvida Jessica Azahra, NIM 3322401033. Kemudian ada rekan saya, Lestari Angel Ambarita, NIM 3322401034. Selanjutnya ada Kasihani Gulo, NIM 3322401052. Poin diskusi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Distorsi pada peta proyeksi bergantung pada jarak dari meridian pusat dan jenis proyeksi yang digunakan. Pada proyeksi silinder seperti Mercator, distorsi meningkat drastis menjauh dari meridian pusat, terutama di dekat kutub, dengan bentuk dan ukuran wilayah menjadi sangat terdistorsi. Pada proyeksi kerucut, distorsi minimal di sekitar paralel standar, tetapi meningkat ke arah utara dan selatan dari paralel tersebut. Sementara itu, pada proyeksi azimutal, distorsi meningkat secara radial menjauh dari pusat proyeksi, baik dalam bentuk, ukuran, atau jarak, tergantung pada jenis proyeksinya. Distorsi selalu paling kecil di wilayah pusat proyeksi dan meningkat ke arah tepi peta. Poin diskusi selanjutnya adalah dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan, misalnya untuk peta dunia, peta wilayah, ataupun pemetaan kadaster. Proyeksi silinder seperti Mercator cocok untuk navigasi karena mempertahankan arah, meskipun distorsi ukuran besar di dekat kutub. Proyeksi silinder equal area lebih baik untuk peta dunia tematik. Proyeksi kerucut seperti kerucut konformal idealnya untuk wilayah yang sedang, contohnya peta negara atau benua, karena distorsinya minimal di sekitar paralel standar. Proyeksi azimutal cocok untuk wilayah lokal atau kutub karena mempertahankan sifat tertentu seperti jarak, bentuk, atau arah di sekitar pusat proyeksi, sehingga sering digunakan untuk peta radar atau komunikasi satelit. Poin diskusi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Lestari. Baik, saya akan membahas poin diskusi yang ketiga. Mengapa proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan karena proyeksi ini meminimalkan distorsi di daerah meridian pusat yang dipilih. Dalam proyeksi ini, sumbu silinder diputar sehingga meridian pusat menjadi garis tengah proyeksi, menjadikan distorsi bentuk, jarak, dan luas relatif kecil di sekitar wilayah memanjang secara longitudinal. Hal ini membuatnya ideal untuk pemetaan wilayah seperti zona UTM atau Universal Transverse Mercator, yang membagi permukaan bumi menjadi zona-zona sempit memanjang dari utara ke selatan. Next. Next. Hmm? Nggak terganti. Baik, ini poin diskusi yang keempat. Mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok di Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? TM3 dengan zona selebar 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan UTM atau yang menggunakan zona selebar 6 derajat bujur karena Indonesia memiliki wilayah yang memanjang dengan banyak pulau dan bentuk geografis yang kompleks. Dengan zona yang sempit, TM3 mengurangi distorsi di setiap zona dibandingkan UTM, sehingga lebih akurat untuk pemetaan skala besar, seperti untuk kebutuhan kadaster dan infrastruktur. Selain itu, TM3 memungkinkan koordinat yang lebih presisi dalam zona sempit, yang sangat penting di
daerah tropis seperti Indonesia, di mana keakuratan spasial sangat dibutuhkan. Poin diskusi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kasih Gulo. Udah. Apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? Proyeksi TM3 unggul untuk pemetaan administrasi pertanian karena meminimalkan distorsi di zona lebar 3 derajat, memberikan akurasi dan presisi tinggi yang penting untuk pemetaan skala besar. Proyeksi ini juga cocok untuk wilayah Indonesia yang memanjang dari utara ke selatan. Namun, tantangannya meliputi pengelolaan lebih banyak zona, konversi data antara zona yang kompleks, dan kebutuhan perangkat lunak serta sistem pendukung yang lebih canggih untuk memastikan kelancaran pemrosesan data. Next. Bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar? Proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar, dengan membagi wilayah menjadi zona selebar 3 derajat bujur, sehingga setiap zona memiliki distorsi yang sangat kecil di sekitar meridian pusatnya. Pendekatan ini menjaga bentuk, luas, dan jarak lebih akurat dalam cakupan zona tersebut, yang penting untuk pemetaan tanah dan kadaster. Zona sempit juga memastikan tingkat deformasi yang rendah, bahkan di wilayah yang jauh dari meridian pusat, sehingga cocok untuk wilayah Indonesia yang kompleks secara geografis dan membutuhkan detail proses tinggi. Terima kasih. Oke, jadi sekian dari presentasi yang kelompok saya bisa lakukan. Apabila ada kesalahan ataupun salah pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.